Kelaslibur.com mengisi waktumu di saat kelas melibur. Halo semua. Kenapa ketawa nih? Oke teman. Jadi dalam kesempatan kali ini aku membawa fisioterapis asal Kuningan. Waduh. Ngeri. Ya dalam 1 tahun berapa nih untuk profesi? Profesi 1,5 tahun. 1,5 tahun sedang mencari pasangan untuk dibawa ke wisuda. Ya menjadi pasangan 0821. Ya betul. Jadi aku di sini ingin mengajak, namanya Puji, mengajak bermain game, bukan main game Mobile Legends ataupun COC dan lain sebagainya. Aku di sini ingin mengajak Puji untuk bermain game kartu dari Lemari Senja. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu Lemari Senja ini, jadi singkatnya Lemari Senja ini adalah kartu-kartu yang berisikan pertanyaan. Nah, nanti kita di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Lemari Senja. Gimana, Neng? Siap? Jadi kita lihat ya pertanyaannya ada apa aja. Oke, pertanyaan pertama. Puji dong yang nanya. Kenapa nggak sulit? Kenapa sih? Ya nggak, kita ngobrol jawab berdua. Kita jawab berdua. Nggak mau bikin di sini nggak? Jadi Neng ambil, Neng jawab, Neng ambil. Enggak, kita ngobrol aja. Oke. Pernah nggak sih kamu tiba-tiba ngerasa semangat banget ngejalanin hidup kamu? Apa yang bikin kamu ngerasa kayak gitu? Siapa dulu? Ada dulu. Tentu pernah. Itu ketika kita udah melihat apa yang kita kerjakan itu ada hasilnya. Maksudnya udah mulai ada kelihatan hasilnya. Contohnya mungkin ketika misalnya mau ujian, belajar terus ketika sebelum ujian itu teman-teman nih nanya, coba Pik, maksudnya ini apa? Nah Piki bisa jawab. Nah dari situ jadi semangat kan, oh berarti kemarin belajar nggak sia-sia nih. Jadi ketika ujian jadi akan ada semangat lebih dari sebelumnya. Kalau Neng? Apa ya yang ngerasa tiba-tiba semangat banget ngejalanin hidup kamu tuh kayak kita udah kayak punya goals, punya plan gitu. Ketika kita udah nyusun, kita mikirin plan itu ke depannya gimana, itu bisa bikin semangat sih. Misalkan kayak aku nih, dulu waktu SMA pengen banget masuk ke kedokteran salah satu univ gitu kan. Nah, tahu itu tuh apa? Nilainya butuh yang tinggi. Jadi harus belajar. Itu yang bikin semangat sih. Jadi apa? Goalsnya, punya plan itu yang bikin semangat. Dan ketika gagal gimana cara menghadapinya? Ya udah, mau gimana lagi. Kadang kan kalau misalkan gagal ada motivasi dari teman-teman, dari keluarga, itu yang bikin oh iya gitu. Oke, itu first question ya. Kita ke pertanyaan kedua. Silakan. Tapi yang ambil deh. Apa kamu takut mati? Kenapa? Takut. Kenapa? Takut maksudnya amal perbuatan pahalanya tuh belum banyak gitu loh, masih nyadar banyak dosa-dosa yang saya perbuat. Gimana? Ya sama lah, namanya mati itu kan setelah kehidupan ini ada kehidupan akhirat. Ya pasti takut mati karena kita nggak ada yang tahu setelah kehidupan dunia ini kita akan diarahkan kemana, ke surga atau ke neraka. Nah surga dan neraka itu kan kekal ya, jadi yang ngeri aja. Belum belum ada yang spesial, kayaknya belum ada amalan spesial deh yang dilakuin yang bisa jadi pahala jariah gitu. Masih pengen nikah ya? Masih pengen nikah, masih pengen berangkatin uang ke Kapadokia. Waduh, masih banyak plan yang harus dikerjakan. Oke deh. Third question. Kok yang ambil? Udah baca aja. Ngapain tadi kita ganti-gantian? Dalam hubungan kamu sebelumnya, kamu lebih sering berbagi atau berkorban? Apa kamu bahagia dengan hal itu? Sebelum-sebelumnya berarti
Bukan yang sekarang dong. Iya, ya kan kalau Neng emang sebelumnya nggak ada, yang sekarang nggak ada kan. Ya, itu nggak usah disebutin lah. Apa gimana? Iya, ada. Kalau Apiki sejujurnya kalau dalam hubungan itu nggak terlalu banyak berkorban dan nggak terlalu banyak berbagi sih Neng. Balance. Enggak, maksudnya nggak balance juga, maksudnya lebih banyak lawan pasangan Apiki yang berkorban sama berbagi gitu. Terus apa Pak ini? Ya, tapi bertahan kan. Berapa lama tuh dia? Dari 2014 Sampai? sekarang 2023. Oh ya. Pernah putus nggak? Ya pernah tuh. Oh, iya. Susah lah kalau misalnya 9-8 tahun itu bareng-bareng terus tanpa putus. Berapa kali deh? Wah, Udah tidak terhitung. Kalau Neng? Apa ya, sama-sama sih, berbagi juga, berkorban juga. Jadi kalau misalkan kadang tuh kalau Neng menjalin hubungan, pengennya tuh kayak ngasih gitu loh, ngasih berkorban, dan begitu pun si cowoknya pun menurut Neng sama tuh, jadi sama-sama, nggak ada yang ngerasa atas atau bawah, dua-duanya balance gitu. Oh dia tuh ada judulnya ternyata ya, diri sendiri hubungan. Oh yang merah apa dia? Kehidupan. Menurut kamu tujuan hidup kamu saat ini tuh emang benar-benar apa yang kamu inginkan bukan sih? Atau tujuan hidup itu kebentuk oleh kesuksesan orang-orang di sekitarmu? Oke. Tapi gitu. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan? Belum, karena YouTube kelasliber.com ini belum monetize. Jadi belum sesuai dengan keinginan. Kedua juga masih ada beberapa cita-cita yang belum digapai. Jadi ya masih berjuang mewujudkan apa yang diinginkan. Kalau Neng? Kalau Neng untuk sekarang bukan apa yang Neng pengen, sekarang dari dulu dari kecil banget pengen jadi dokter ya. Tapi ternyata jalan hidupnya dapatnya bukan dokter, fisioterapi. Nah, terus itu dulu kenapa bisa tiba-tiba fisioterapisnya? Karena gini, dulu tuh pokoknya dari Neng kecil banget sampai Neng SMA kelas 3 itu benar-benar kayak pengen dokter fix dokter gitu kan, udah bikin list kedokteran univ ini dan segala macam gitu kan. Ternyata dari jalur SNM masukin kedokteran apa ya waktu itu ya, kalau nggak salah Unila sama Jember. Ternyata nggak masuk SNM. Terus SBM masukin kedokteran UPN Jakarta kalau nggak salah, sama ilmu gizi ITB nggak masuk juga. Terus sebelum ada pengumuman SBM itu, ini kan harus cari cadangan kan. Akhirnya dapat saran dari Abi, karena kan teman Abi itu ada yang fisioterapi juga. Itu katanya ini teman Abi ada nih yang fisioterapi. Terus ya udah deh, akhirnya coba-coba ke situ, ternyata keterima. Terus habis keterima itu ada pengumuman SBM-nya nggak keterima. Ya udah deh, akhirnya ambil fisioterapi aja. Ketika menjalankan jadi kuliah di fisioterapis gimana? Kan pasti ada gejolak kan ketika Neng akhirnya memutuskan untuk kuliah di fisioterapis itu. Pas awal-awal tuh masih agak melo gitu ya, karena impian dari kecil kok nggak terlaksana gitu loh. Terus ternyata pas dijalanin ya udah gitu, apa yang dipelajari di fisioterapi sama kedokteran itu nggak beda jauh, sama-sama belajar anatomi, belajar fungsi tubuh dan lain sebagainya. Cuman kan kalau fisioterapi itu dia lebih ke mengarahnya ke otot, tulang, sendi gitu-gitu, sedangkan kalau kedokteran kan secara umum penyakit dan lain sebagainya. Cuman ketika dipikir-pikir, melihat yang sekarang dokteran ini ya ngelihat teman-teman yang juga kedokteran itu ternyata agak ke pressure. Mungkin jalan dari Allah nggak masuk kedokteran, takut Neng nggak sanggup kali ya, kan fisioterapi pelajarannya nggak serumit itu. Mungkin dari awalnya kayaknya Neng nggak sanggup deh, udah di fisioterapi aja udah.
nggak beda jauh, jadi nggak terlalu yang kecewa-kecewa banget, masih yang satu jalur lah. Oke. Intinya positif aja ya, apa yang ada di depan Neng jalanin aja gitu ya. Betul. Oke. Nah, coba yang merah Neng, tadi udah ini kehidupan. Pernah nggak tiba-tiba kamu ngerasa down banget? Kenapa bisa ngerasa kayak gitu? Mungkin beberapa waktu ini kali ya. Ya, sedikit make sense. Apa dalam beberapa waktu ini yang pernah peristiwa apa yang pernah membuatmu itu down banget? Kalau akhir-akhir ya apa sih ngomong akhir-akhir ini yang bikin down banget tuh ini sih deadline dari kampus ya. Jadi tuh di kampus aku itu kan ngadain praktek tuh 7 bulan dari bulan Agustus sampai bulan Februari. Nah selama praktek itu yang notabene-nya di rumah sakit itu kan 7 bulan, 1 bulan tuh pindah rumah sakit gitu loh. Yang satu rumah sakitnya di Surabaya, satu di Solo, satu di mana, dan itu jarak antara satu rumah sakit ke rumah sakit lain tuh nggak ada liburnya cuma Sabtu atau Minggu doang. Sedangkan rata-rata rumah sakit yang Neng dapat itu 6 hari kerja, otomatis Sabtunya masuk di RS ini, Seninnya harus sudah di RS lain gitu. Nah itu yang bikin pressure, ditambah selama 7 bulan itu kita harus mengerjakan skripsi sampai selesai, karena di bulan Maretnya itu ada UKOM. Jadi Agustus sampai Februari ngerjain skripsi sama praktek, Maretnya UKOM, Aprilnya KKN. Jadi itu sih kayak ya capek banget nih perasaan. Tapi tetap harus dijalani karena ya mau gimana lagi. Belum jawab Pak. Kalau Apiki itu di saat momen, jadi kan tahu kan nih ada LinkedIn. Nah itu Apiki ngeliat kan historical working teman-teman Apiki gitu, yang udah di mana ya, dengan kondisi seperti ini dan ngeliat kondisi teman-teman di sana itu jujur sih bikin ngedown banget nih. Bahkan downnya itu sampai bikin Apiki ngehapus akun LinkedIn Apiki. Katanya sih emang LinkedIn itu aplikasi yang bikin insecure ya. Lihat orang prestasinya udah apa-apa aja gitu kan. Itu ya, jadi efeknya itu langsung Apiki hapus. Nggak bisa nih ngeliat kayak gini, nggak bisa, ya udah Apiki hapus aja sih. Ketika teman-teman kok udah bisa gitu, kita kok belum gitu. Nah itu mungkin juga bisa jadi solusi untuk teman-teman yang ngerasain hal yang sama. Udah berapa pertanyaannya? 4. Satu lagi. 4 ya? Pertanyaan mama ya. Perasaan sama Pak ya. Satu lagi aja ya. Hubungan nih. Nah, biar Neng bisa skip gitu. Dalam memilih pasangan, apa hal yang paling gak bisa kamu toleransi? Memilih bukan berarti ketika kita sudah punya hubungan. Nah ini pas masih milih-milihnya. Apa tadi pertanyaan, sorry? Dalam memilih pasangan, apa hal yang paling gak bisa kamu toleransi? Neng dulu. Ini masih mikir ya. Apa karena udah punya pasangan jadi susah? Apa yang gak bisa ditoleransi itu? Apa ya? Selingkuh? Itu kan. Oh, dalam memilih pasangan ya? Dalam memilih. Coba apa gitu ya? Dalam memilih pasangan tuh. Oh, dalam memilih. Toleransi. Ibadah sih. Iya sih. Apiki. Jadi ketika misalnya dekat sama perempuan, terus misalnya ngumpul gitu, ketemu berdua, ngobrol, kafe, terus ketika tiba-tiba dia ternyata nggak sholat, banyak tuh yang kayak gitu tuh. fiksi itu Apiki nggak bakal ngelanjutin. Apalagi, bukan maksudnya sok suci ya, tapi menurut Apiki ibadah itu apalagi sholat itu yang utama sih. Bukan sok suci, emang kewajiban itu cuy. Kadang tuh di zaman sekarang, kamu misalkan kita jadwal sholat gitu kan, aku mau sholat dulu, kamu alim banget, apa sih kok alim, kan itu wajib. Wajib kan? Wajib ya, biar minimum
gitu lah istilahnya. Itu ya benar ibadah. Sama kadang tuh kalau misalkan kita memilih pasangan kan pasti kita harus tahu Ini dulu. konteksnya pasangan ya, bukan temen ya, maksudnya Iya. jangan. Karena Piki pernah Neng, kayak misalnya Pik lu kalau misalnya milih pasangan gimana gitu, jadi dia kayak menyamakan antara teman dengan pasangan. Ya beda, memilih teman ya kalau dari Apiki ya dia baik, dia nyambung, ya udah teman gitu kan. Apapun agamanya, apapun ininya ya itu kita nggak peduli ya, we don't care gitu. Nah, tapi kalau pasangan ya itu. Ada lagi nggak yang selain itu? Nah itu kalau memilih pasangan dilihat tuh cara dia marah gimana dan cara dia ketika menyelesaikan suatu masalah. Jadi maksudnya ketika dia dihadapkan dalam suatu masalah tuh tindakan apa yang dia ambil gitu. Gitu. Kadang kan kita kalau milih pasangan cara tahu dia marah tuh penting sebenarnya. Siapa tahu dia marahnya main fisik lah, ngata-ngatain lah, ngomong kasar lah, itu paling nggak bisa sih. Berarti Neng kalau misalnya nggak bisa bertoleransi ketika dia marahnya seperti apa? Marahnya ya dia kayak udah ngomong kasar, ngata-ngatain atau enggak. Pernah nih Neng punya teman, dia Punya teman atau Neng sendiri? ya teman-teman punya teman, kita satu organisasi. Terus kebetulan teman Neng itu deket lah sama Neng. Maksudnya teman-teman biasa gitu. Nah dia punya jabatan di organisasi itu. Nah teman-teman yang lain itu pada ngeluh, ayo dong pulang. Ngasih temennya ini dia apa sih, bentar dong, ini kan masih rapat gitu loh. Dan dia marah, akhirnya banting pintu, blok. Ketika semuanya pada diem kayak nggak bisa nih kayak gitu. Maksudnya kalau udah marah ya udah gitu loh, nggak usah pakai kayak gitu. Ketika dia marah, ketika dia dihadapkan sama suatu masalah, ketika di masalahnya situasinya macet, nah itu kan kadang ada yang suka marah-marah kenapa gitu. Ini perspektif kita ya semua. Kalau misalnya teman-teman punya pandangan berbeda ya emang ya silahkan gitu ya. Selain itu ya Apiki juga itu sih, setuju sih dengan omongan kasar dan bagaimana dia marah. Karena ya semakin berumur, semakin banyak pengalaman, semakin banyak mendengar cerita, dan sepertinya memang antara marah dan ucapan itu harus benar-benar diselektif. Betul. Kita nggak tahu ucapan yang kita lontarkan itu bikin sakit hati orang apa enggak. Pasangan kan seumur hidup ya kita pengennya ya, masa seumur hidup kita kayak gituin kan nggak mau. Oke, teman-teman, jadi terima kasih sudah menonton. Nanti mungkin akan ada orang-orang lain yang akan aku ajak di game dari Lemari Senja ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Wah. Jengen Kamana Mana Karina Kita Masieda. Bloopers. Jadi ketika ujian, jadi akan ada semangat lebih dari sebelumnya. Kalau Neng? Kenapa ketawa sih? Kenapa ketawa? Dikat ya ini. Jangan males-males gini. Banyak yang harus dikat. Apa ya yang ngerasa tiba-tiba semangat banget nih jalanin. Nah kalau Jawab. langsung kalau AA gimana gitu dong, jangan buat langsung sampai gini ada di bawah. Gimana?